Belum hadir. Sudah ada yang beberapa dari kelompok 5 yang hadir, Bapak. Belum lengkap tapi ya. Oke, biar enggak ini waktunya ya. Biar waktunya enggak lewat karena ini sore ya. Nanti asarnya jadi kesorean nanti. Saya mulai dulu ya. Jadi hari ini ya kita akan membahas tentang ya apa namanya? Oh, ini tadi ya. Wakaf kan begitu ya. Wakaf. Sebentar, saya cari dulu bahannya. Nah, ini dia ya, wakaf ya. Dan juga dampak zakat ya terhadap perekonomian. Ya. Nah, ini saya barusan mendapatkan eh, slide dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah ya. Nah, menggerakkan wakaf dari aset tidur. Wah, ini keren sekali ya. Saya akan membahas ini ya. Nanti biar disambung sama teman-temanmu ya. Jadi ini adalah KNEKS ya. Kok kecil sekali gambarnya tadi. Nah, ini sayangnya ini ya, ngeblur ya. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan apa belum? Sampun, Bapak. Oh, sudah ya? Oke, ya. Nah, yang pernah ya hadir ke UNESA itu ini, beliau ini Pak Sultan Emir Hidayat ini ya. Nah, ini pernah hadir ke UNESA ini ya, beliau ini ya. Dari Komite Nasional Ekonomi Syariah ya. Nah, ini ya. Jadi langsung di bawah Wakil Presiden. Nah, ini ya. Habis itu membernya ini menteri. Nah, ini. Tugasnya mempercepat, memperluas, memajukan ekonomi syariah. Nah, keren ya. Nah, sejarah wakaf zaman Rasulullah. Wakaf Umar bin Khattab. Nah, Sayyidina Umar memperoleh tanah di Khaybar. Hasil rampasan perang, berarti ghanimah ya. Ghanimah. Nah, atas saran Rasulullah, tanah itu diwakafkan. Ya. Pokoknya tidak boleh dijual atau diwariskan. Hasilnya diberikan fakir miskin, kerabat, membebaskan budak, tamu, dan orang yang fisabilillah. Ya. Wakafnya Abu Tolha mewakafkan kebun kurma. Nah, yang paling dia cintai setelah turun Ali Imran 92. Nah, kalau nggak salah ini isinya tentang agar apa? Kalau bersedekah itu hal yang paling dicintai ya. Kemudian ada wakaf Masjid Kuba. Nah, yang pertama di Madinah itu ya. Itu ini kayaknya sih ini sih yang putih ini ya. Masjid Kuba ya. Nah, ini alhamdulillah saya sudah pernah ke sana ya.
Dibangun bersama para sahabat di Madinah ya. Ketika Rasulullah pertama kali terus ontanya jalan sendiri itu loh ya, ontanya jalan sendiri mencari tempat berteduh, di situ dibangun masjid ya. Kemudian Masjid Nabawi ini juga ternyata sebagian tanahnya itu milik Abu Bakar ya, diwakafkan untuk masjid. Nah, makanya beliau juga apa namanya? Pesariannya kan makamnya kan di sebelahnya Rasulullah ya di Masjid Nabawi itu ya. Nah, tanah dan sumur yang dipakai untuk masjid seringkali juga wakaf dari para sahabat. Wakaf sumur Utsman bin Affan. Nah, sumur rumah di Madinah milik orang Yahudi yang menjual air dengan harga mahal. Kemudian dibeli tuh sama Sayyidina Utsman ya. Kemudian diwakafkan. Wah, luar biasa ya. Wakaf lahan pertanian dan kebun. Nah, banyak sahabat mewakafkan kebun kurma dan lahan pertanian. Manfaatnya untuk fakir miskin, pejuang, dan keperluan. Ya, tapi zaman dulu kan memang belum ada ini ya. Misalkan kayak zaman sekarang wakaf untuk bikin sekolahan kan ini belum ada. Rumah sakit itu belum ada. Wakaf di Indonesia. Pada awalnya ya toh, wakaf ya seperti zaman dulu kan tanah dan bangunan ya. Kemudian tahun 2002 diluncurkan wakaf uang oleh MUI. Tahun 2004 diterbitkan Undang-Undang Legalitas Wakaf Uang ya. Nah, yang paling terkenal tentu saja tetap Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama ya, karena paling banyak tuh wakafnya ya untuk pendidikan, pesantren, rumah sakit, infrastruktur publik, kesejahteraan sosial, panti asuhan kan gitu ya. Gontor juga ya, Gontor itu kan banyak dosen-dosen ekis yang dari Gontor ya, yang baru-baru ya, Pak Zidni, Pak Taufik, Pak siapa? Nurwinsyah ya. Nanti kalau presenternya sudah datang bilang ya. Milestone perkembangan wakaf di Indonesia ya. Nah, ini ini yang penting-penting aja ya. Nah, berdirinya KNKS itu tahun 2016 sebetulnya baru ya, masih agak baru ya. Nah, ini yang paling modern itu adalah cash wakaf link suku ya, yang sudah pernah saya sampaikan kapan itu ya. Jadi wakaf uang yang langsung dihubungkan sama suku ya. Nah, suara apa itu ya? Ini suara apa? Gimana Permisi gimana? Bapak, Heeh. Eh, para presenter sudah hadir semua Bapak. Oh sudah, oke ya wes, ya silakan silakan. Baik,
Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Farul selaku dosen pengampu mata kuliah Keuangan Sosial Islam. Tak lupa teman-teman juga. Di sini kami dari kelompok 5 ingin Islam kontribusi wakaf dan perbandingan zakat di Indonesia dan juga Malaysia. Sebelum masuk ke materi inti, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Ilmi dengan NIM 076 dan juga rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ditya Febrian dengan NIM belakang 069. Saya Nurdin Ali Hasan dengan NIM belakang 072. Saya Zahratul Muhammad dengan NIM belakang 088. Saya Siti Marifatus Soliha dengan NIM belakang 137. Saya Faikun Rainia dengan NIM belakang 140. Mungkin bisa dilanjutkan untuk rekan-rekan saya. Yang pertama, pengertian wakaf. Wakaf berasal dari bahasa Arab wakofa. Asal-usul kata wakofa berarti menahan atau berhenti. Wakaf adalah pemberian suatu harta dari milik pribadi menjadi kepentingan bersama, sehingga kegunaannya mampu dirasakan oleh masyarakat luas tanpa mengurangi nilai harta tersebut. Tujuan dari wakaf adalah sama seperti bersedekah, yakni mencari pahala sebanyak-banyaknya. Namun, bedanya dengan sedekah, manfaat wakaf dirasakan oleh banyak orang, sehingga pahalanya senantiasa mengalir, meskipun pemberi wakaf atau wakif telah meninggal. Jenis-jenis wakaf itu ada 3. Yang pertama, wakaf langsung atau tidak bergerak. Wakaf langsung yaitu wakaf untuk memberikan pelayanan yaitu langsung kepada masyarakat. Pelayanan ini benar-benar dirasakan manfaatnya secara langsung. Seperti wakaf masjid disediakan untuk tempat sholat, wakaf madrasah disediakan untuk tempat belajar santri, wakaf rumah sakit disediakan untuk mengobati orang sakit dan sebagainya. Terus yang kedua, wakaf produktif. Pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Wakaf dapat berupa benda bergerak seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Terus yang ketiga, wakaf tunai atau wakaf uang. Wakaf ini berbentuk uang tunai atau surat berharga yang dikelola secara produktif. Sistem jaminan sosial menggunakan wakaf uang akan dapat membantu program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah melalui program pemberdayaan masyarakat. Next. Yang selanjutnya, pengertian wakaf produktif. Wakaf produktif adalah pengelolaan harta wakaf agar dapat menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Jadi, harta wakaf tidak hanya digunakan secara langsung, tetapi juga dikelola menghasilkan keuntungan yang nantinya digunakan untuk kepentingan umat. Bentuk wakaf produktif dapat berupa tanah, bangunan, uang, saham, maupun aset produktif lainnya. Contohnya seperti tanah wakaf yang digunakan lahan pertanian, ruko, atau usaha yang hasil keuntungannya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Dengan adanya wakaf produktif, manfaat wakaf
menjadi lebih luas karena dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara terus-menerus. Next. Dan selanjutnya dasar hukum wakaf. Di Indonesia, wakaf diatur secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Peraturan tersebut mengatur tata cara pelaksanaan, pengolahan, hingga pengawasan wakaf agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, dasar hukum wakaf juga terdapat dalam Al-Quran, salah satu pada surah Al-Imran ayat 92 yang menjelaskan bahwa seseorang tidak akan mencapai kebijakan yang sempurna sebelum menafkahkan sebagian harta yang dicintainya. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam sangat mendorong umatnya untuk berbagi dan membantu sesama, termasuk melalui wakaf agar tercipta kesejahteraan dan manfaat bagi masyarakat luas. Next. Baik, selanjutnya ada inovasi wakaf di era modern. Nah, inovasi wakaf di era modern ini wakaf produktif memiliki potensi yang signifikan dalam mendukung pembangunan ekonomi melalui berbagai inovasi pembiayaan sosial. Nah, bentuk inovasinya itu ada wakaf uang atau cash wakaf, yang dimana wakaf ini dalam bentuk dana atau uang yang diberikan kepada masyarakat untuk dikelola secara produktif dan sesuai dengan prinsip syariah. Nah, dana tersebut tidak boleh habis digunakan, tapi dikelola agar menghasilkan manfaat yang dapat disalurkan kepada masyarakat. Nah, contohnya itu seperti hasil pengelolaan wakaf uang dapat digunakan untuk beasiswa pendidikan, pembangunan fasilitas kesehatan, bantuan UMKM, dan program sosial lainnya. Nah, wakaf uang memudahkan masyarakat untuk ikut berwakaf meskipun dengan nominal atau dana yang kecil. Yang kedua ada cash wakaf link suku atau CWLS. Nah, CWLS ini merupakan inovasi yang menghubungkan wakaf uang dengan sukuk negara berbasis syariah. Nah, dana wakaf masyarakat diinvestasikan ke sukuk negara sehingga aman dan sesuai dengan syariat Islam. Nah, keuntungan dari investasi tersebut digunakan untuk program sosial seperti pembangunan rumah sakit, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi, serta bantuan masyarakat. Nah, sedangkan dana pokok wakaf tetap terjaga dan program ini menunjukkan bahwa wakaf dapat mendukung pembangunan ekonomi nasional. Nah, selanjutnya yang ketiga ada wakaf saham, yaitu wakaf berupa saham atau keuntungan saham yang diberikan untuk kepentingan sosial. Nah, hasil keuntungan saham tersebut digunakan untuk membantu masyarakat dan mendorong program sosial keagamaan. Nah, yang terakhir ada wakaf digital, yang dimana wakaf digital ini merupakan sistem wakaf berbasis teknologi yang memudahkan masyarakat berwakaf melalui aplikasi atau platform online. Dengan sistem digital, proses wakaf menjadi lebih cepat dan praktis serta transparan. Oke, next. Selanjutnya ada kontribusi wakaf terhadap pembangunan ekonomi. Nah, wakaf itu berkontribusi dalam yang pertama, mengurangi kemiskinan, yang kedua meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang ketiga membuka peluang usaha, yang keempat membantu UMKM kecil, yang kelima menciptakan lapangan pekerjaan baru, dan terakhir memperkuat ekonomi lokal. Nah, ini ada beberapa program dari Lembaga Taman Zakat yang telah kami wawancarai. Nah, program-programnya itu ada wakaf klinik, wakaf masjid, wakaf sumur, program ayam petelur, program ambulans gratis, program NTQ, dan juga program beasiswa bintang. Next. Nah, ini ada beberapa program dari Taman Zakat yang dijelaskan oleh narasumber atau Ibu Nurul. Yang pertama itu ada ayam petelur. Nah, ayam petelur ini program wakaf produktif untuk membantu masyarakat memperoleh penghasilan dan meningkatkan kemandirian ekonomi. Nah, ayam petelur ini kata beliau, jadi misalkan ada satu desa itu dikasih ayam petelur beserta kandangnya. Nah, nanti itu hasilnya untuk mereka yang dimana akan menjadi manfaat dan kemandirian ekonomi.
Dan selanjutnya ada ambulans gratis, yang dimana membantu masyarakat mendapatkan layanan kesehatan tanpa biaya transportasi medis, sehingga mengurangi beban ekonomi. Yang ketiga, Taman Zakat juga ada lahan MTQ atau penyediaan lahan untuk kegiatan MTQ sebagai sarana pengembangan nilai agama, pendidikan moral, dan mempererat solidaritas sosial masyarakat. Yang terakhir ada beasiswa bintang, yang dimana Taman Zakat ini mendukung pendidikan bagi generasi muda untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan di masa depan. Oke, next. Baik, yang selanjutnya adalah beberapa program wakaf online yang ditawarkan oleh Taman Zakat melalui platform Taman Zakat. Nah, yang pertama, Taman Zakat itu menawarkan program wakaf klinik sehat. Nah, program ini tuh untuk membangun fasilitas kesehatan yang membantu masyarakat memperoleh layanan medis yang terjangkau. Nah, dampak dari wakaf ini untuk pembangunan ekonomi yaitu untuk mengurangi biaya pengobatan, lalu meningkatkan kesehatan masyarakat dan juga mendukung produktivitas ekonomi. Lalu yang kedua ada wakaf sekolah penghafal Quran. Nah, program ini adalah program wakaf tunai yang dikelola oleh Taman Zakat dalam bentuk pembangunan dan pengembangan sekolah penghafal Al-Quran. Nah, wakaf ini itu berguna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, juga membuka peluang kerja dan mendorong kesejahteraan jangka panjang. Lalu yang ketiga adalah program wakaf pembebasan lahan. Nah, wakaf ini merupakan program wakaf tunai yang dikelola oleh Taman Zakat dalam bentuk pembebasan lahan yang akan dimanfaatkan sebagai pusat layanan pendidikan dan sosial masyarakat di daerah sekitar. Nah, program wakaf ini diharapkan mampu berkontribusi dalam mewujudkan bentuk-bentuk kebutuhan masyarakat, terutama pendidikan dan juga sosial. Lalu yang keempat, ada wakaf mauquf alaih. Nah, program ini adalah untuk penyaluran hasil wakaf produktif kepada masyarakat secara luas. Nah, mauquf alaih sendiri adalah orang-orang yang berhak menerima hasil pengelolaan wakaf produktif yang mana tidak terbatas seperti ketentuan 8 asnaf dalam penerimaan zakat. Jadi wakaf ini tuh diharapkan untuk menciptakan potensi yang lebih besar untuk memberdayakan masyarakat. Next. Lalu yang kelima ada program Omah Quran. Nah, program Omah Quran ini sebagai kontribusi Taman Zakat dalam mendukung untuk memberantas buta huruf Al-Quran di masyarakat. Nah, hadirnya Omah Quran ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk proses belajar Al-Quran yang lebih baik bagi masyarakat. Nah, Taman Zakat ini menghadirkan Omah Quran yang membuka kelas-kelas belajar bacaan Al-Quran sehingga lebih optimal dan juga termonitor dengan baik. Nah, dampak atau kontribusi dari Omah Quran ini untuk membentuk karakter yang baik, juga mendukung stabilitas sosial dan juga pengaruh pada perilaku ekonomi yang lebih produktif. Yang keenam ada wakaf sumur sejahtera. Nah, saat musim kemarau datang, itu ada beberapa masyarakat di daerah yang terdampak kekeringan mengalami krisis air bersih. Lalu tidak adanya penampungan air tawar saat musim hujan mengakibatkan warga di daerah-daerah rawan kekeringan itu tidak bisa mengaliri sumur airnya. Nah, Taman Zakat itu menyelenggarakan program wakaf sumur sejahtera kepada masyarakat di daerah rawan kekeringan dengan memfasilitasi pengeboran sumur di daerah kekeringan. Lalu yang ketujuh ada wakaf sekolah gratis. Nah, dengan program pengelolaan mauquf alaih, Taman Zakat ini mendukung keberlangsungan pendidikan bagi anak-anak yatim piatu, duafa, agar dapat memperoleh fasilitas dan kualitas pendidikan yang baik. Dampak dari wakaf sekolah gratis ini adalah untuk mengurangi angka putus sekolah, lalu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan juga memutus rantai kemiskinan. Lalu yang terakhir, Taman Zakat ini menawarkan wakaf patungan mobil ambulan. Nah, program ini itu untuk pengadaan
Nah, program pengadaan ambulan melalui wakaf ini bertujuan untuk membantu masyarakat di daerah 3T dan duafa yang mendapatkan layanan antar jemput pasien secara gratis. Dampak dari wakaf ini adalah untuk mengurangi biaya kesehatan masyarakat, meningkatkan akses layanan medis di daerah terpencil, serta mendukung produktivitas ekonomi karena masyarakat lebih cepat mendapat penanganan kesehatan. Next slide. Nah, adapun problematika atau masalah yang terjadi dalam pengelolaan wakaf di Indonesia. Nah, berdasarkan beberapa hasil penelitian itu terdapat beberapa problematika yang menyebabkan pengelolaan wakaf di Indonesia itu belum optimal. Yang pertama yaitu adanya rendahnya literasi dan pemahaman masyarakat mengenai wakaf, khususnya wakaf uang. Lalu ada kualitas dan profesionalisme nazir wakaf itu masih belum optimal dalam pengelolaan serta pengembangan aset wakaf. Yang ketiga, pengelolaan dan pengawasan wakaf itu masih belum berjalan secara maksimal sehingga pemanfaatan wakaf itu belum optimal. Lalu masih banyak aset wakaf yang bersifat konsumtif dan belum dikembangkan menjadi wakaf produktif. Lalu adapun digitalisasi dan juga inovasi pengelolaan wakaf itu masih belum merata di seluruh lembaga wakaf. Dan yang terakhir, adanya partisipasi masyarakat dalam berwakaf itu masih relatif rendah dibanding besarnya potensi wakaf di Indonesia. Next slide. Baik, selanjutnya tantangan pengelolaan wakaf. Dalam pengembangan wakaf di Indonesia, masih ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi supaya pengelolaan wakaf ini bisa berjalan lebih optimal dan manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Yang pertama yaitu bagaimana membuat sistem pengelolaan wakaf yang lebih modern dan berbasis digital. Karena di zaman sekarang, teknologi sangat penting supaya pengelolaan wakaf lebih mudah, transparan, dan efisien. Selanjutnya, profesionalisme nazir atau pengelola wakaf juga perlu ditingkatkan. Karena pengelola aset wakaf tidak bisa dilakukan secara asal, tetapi membutuhkan kemampuan manajemen agar aset wakaf bisa berkembang dan menghasilkan manfaat secara berkelanjutan. Kemudian transparansi dan tata kelola juga menjadi tantangan penting. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat akan lebih percaya untuk menyalurkan wakafnya melalui lembaga wakaf. Selain itu, pemanfaatan aset wakaf juga harus lebih dioptimalkan agar tidak hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga bisa memberikan dampak ekonomi dan sosial dalam jangka panjang. Minat dan partisipasi masyarakat terhadap wakaf produktif juga masih perlu ditingkatkan karena masih banyak masyarakat yang belum memahami bahwa wakaf tidak hanya berupa tanah atau masjid saja, tetapi juga bisa dalam bentuk wakaf produktif seperti wakaf uang dan program pemberdayaan ekonomi. Lalu berdasarkan hasil wawancara dengan Taman Zakat, terdapat beberapa tantangan dalam menjalankan program wakaf seperti pendanaan, perawatan fasilitas, dan partisipasi masyarakat. Pendanaan ini menjadi tantangan karena program wakaf membutuhkan biaya operasional dan pengembangan yang terus berjalan. Selain itu, fasilitas yang sudah dibangun juga perlu dirawat agar tetap bisa digunakan dalam jangka panjang. Kemudian partisipasi masyarakat juga sangat penting karena keberhasilan program wakaf ini tidak hanya bergantung pada lembaga pengelola, tetapi juga dukungan dari masyarakat itu sendiri. Next. Lalu solusi pengembangan wakaf. Nah, untuk menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan wakaf, tentunya diperlukan beberapa solusi agar wakaf ini bisa berkembang lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Yang pertama yaitu mengadakan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai wakaf produktif dan wakaf uang. Hal ini penting karena masih banyak masyarakat yang menganggap wakaf hanya sebatas tanah atau pembangunan masjid saja, padahal wakaf juga bisa digunakan untuk kegiatan produktif yang mendukung pembangunan ekonomi. Kemudian perlu adanya pelatihan dan sertifikasi bagi nazir atau pengelola wakaf agar pengelolaannya ini lebih profesional dan kompeten. Dengan pengelolaan yang baik, aset wakaf dapat berkembang dan dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu, pengembangan sistem digital juga penting dalam pengelolaan, penghimpunan, dan pelaporan wakaf. Dengan adanya sistem digital, proses pengelolaan menjadi lebih mudah, transparan, dan efisien.
Pengawasan dan transparansi juga perlu diperkuat secara berkala agar meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelolaan wakaf. Kemudian aset wakaf juga perlu dikembangkan pada sektor-sektor yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Lalu berdasarkan hasil wawancara dengan Taman Zakat dalam menjalankan program wakaf, Taman Zakat melakukan survei terlebih dahulu sebelum program ini dijalankan agar program sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, Taman Zakat juga bekerja sama dengan masyarakat setempat supaya program ini lebih mudah dijalankan dan dimanfaatkan. Dan manfaatnya ini dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala agar program wakaf tetap berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Next. Selanjutnya, pengertian zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peran penting tidak hanya dalam aspek ibadah, tetapi juga dalam aspek sosial dan ekonomi. Zakat berfungsi sebagai instrumen untuk redistribusi kekayaan, artinya membantu menyalurkan sebagian harta dari masyarakat yang mampu kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan adanya zakat, diharapkan dapat membantu mengurangi kemiskinan, kesenjangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, zakat juga berperan dalam membangun solidaritas sosial dan pemberdayaan ekonomi umat, sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan secara individu, tetapi juga oleh masyarakat secara luas. Lalu ada tujuan dan dampak zakat. Nah, tujuan utama zakat yaitu membantu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial di masyarakat. Selain itu, zakat juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan ekonomi seperti bantuan kebutuhan pokok, modal usaha, dan bantuan sosial lainnya. Zakat juga mendukung pendidikan dan kesehatan masyarakat kurang mampu, misalnya melalui pemberian beasiswa atau bantuan sekolah maupun layanan kesehatan. Dalam perkembangannya, zakat juga dimanfaatkan dalam bentuk zakat produktif seperti pemberian modal usaha dan pelatihan keterampilan agar masyarakat bisa lebih mandiri secara ekonomi. Karena itu, zakat memiliki dampak sosial dan ekonomi yang cukup besar, yaitu membantu pemerataan kesejahteraan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mendorong pemberdayaan ekonomi umat. Next. Lalu selanjutnya, di saat ini saya akan menjelaskan tentang dampak zakat menurut Taman Zakat sekaligus bagaimana pandangan Taman Zakat terhadap pengelolaan zakat di Indonesia dan Malaysia. Yang pertama dari sisi dampaknya. Nah, Taman Zakat ini menyalurkan zakat melalui program pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial masyarakat. Jadi, zakat di sini tidak hanya dipakai untuk bantuan sesaat, tapi juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Lalu ada program beasiswa bintang yang membantu anak-anak yang membutuhkan agar tetap bisa mendapatkan akses pendidikan. Ini menunjukkan bahwa zakat juga berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk jangka panjang. Kemudian ada program sedekah beras rakyat yang membantu pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat kurang mampu. Program ini penting karena membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Lalu selain itu, Taman Zakat juga menyediakan layanan ambulans gratis untuk membantu masyarakat yang kesulitan dalam akses kesehatan. Jadi, zakat ini juga memiliki fungsi sosial dalam bidang kesehatan. Lalu ada program pemberdayaan ekonomi seperti budidaya ayam petelur. Nah, program seperti ini termasuk zakat produktif karena masyarakat tidak hanya diberi bantuan konsumtif, tetapi juga dibantu supaya memiliki usaha dan penghasilan sendiri sehingga lebih mandiri secara ekonomi. Nah, di sini kalau diperhatikan beberapa program ini di Taman Zakat ini juga memiliki bentuk yang mirip dengan program wakaf yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya barusan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Nah, ini tuh terjadi karena dalam lembaga filantropi Islam, satu jenis program itu bisa didukung oleh beberapa sumber dana seperti zakat, infak, sedekah, maupun wakaf. Namun, perbedaannya itu terletak pada sumber dana dan mekanisme pengelolaannya. Lalu selanjutnya, menurut pandangan Taman Zakat, Indonesia itu memiliki potensi zakat yang sangat besar karena jumlah penduduk muslimnya tinggi. Jadi sebenarnya zakat bisa menjadi solusi ekonomi dan sosial yang sangat kuat apabila dikelola dengan maksimal. Taman Zakat
ini juga menilai bahwa pengelolaan zakat di Indonesia itu lebih fleksibel karena program-programnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Jadi lembaga zakat bisa lebih cepat menyesuaikan bantuan sesuai kondisi yang ada di lapangan. Lalu selain itu, Taman Zakat menekankan juga bahwa zakat itu seharusnya tidak hanya digunakan untuk bantuan konsumtif saja, tetapi juga pendidikan dan pemberdayaan masyarakat supaya dampaknya lebih berkelanjutan. Lalu kemudian Malaysia di sini dinilai memiliki sistem pengelolaan zakat yang lebih terpusat dan terstruktur karena pengumpulan dan distribusinya itu berada di bawah lembaga resmi pemerintah agama Islam. Ini membuat pengelolaan zakat di Malaysia terlihat lebih tertata dan sistematis. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pengelolaan zakat ini tidak hanya dilihat dari besarnya dana yang terkumpul, tapi juga dari bagaimana zakat tersebut dikelola dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Lalu next. Lalu di sini perbandingan dampak zakat di Indonesia dan Malaysia dari sisi data dan potensinya. Nah, kalau di Indonesia potensinya itu sangat besar karena jumlah penduduk muslimnya juga lebih banyak. Di sini disebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai sekitar 327 triliun per tahun. Nah, ini menunjukkan sebenarnya zakat itu bisa menjadi kekuatan ekonomi yang luar biasa kalau dikelola maksimal. Lalu pada tahun 2025 zakat itu disebut berkontribusi sekitar 5,84% terhadap pengentasan kemiskinan nasional. Nah, artinya zakat ini sudah mulai berperan nyata dalam membantu mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Bahkan ada sekitar 302.994 jiwa yang berhasil diangkat dari garis kemiskinan melalui program zakat Basnas. Jadi dampaknya bukan teori saja, tapi benar-benar ada hasil yang bisa diukur. Nah, Indonesia juga mulai mengembangkan zakat produktif untuk modal usaha dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jadi konsepnya sama seperti yang dilakukan Taman Zakat tadi, yaitu membuat masyarakat menjadi lebih mandiri. Lalu kalau di Malaysia keunggulannya itu lebih terlihat dari sisi sistemnya. Pengumpulan zakat di sana itu sudah lebih terintegrasi dengan sistem perpajakan dan pemotongan gaji otomatis. Jadi masyarakatnya itu lebih mudah membayar zakat karena sistemnya sudah tertata. Akibatnya pengumpulan zakat di Malaysia itu dinilai lebih efisien dibanding Indonesia. Karena sistemnya itu otomatis, jadi tingkat kepatuhan masyarakat juga lebih tinggi. Tapi di Malaysia juga itu masih punya tantangan, yaitu masih ada dana zakat yang belum tersalurkan maksimal. Jadi walaupun penghimpunannya sudah bagus, distribusinya itu tetap harus diperhatikan supaya dana zakat benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. Lalu next. Lalu di sini membahas perbedaan sistem pengelolaan zakat berdasarkan sistem pengelolaan zakatnya. Nah, di Indonesia pengelolaan zakat itu dilakukan oleh Basnas dan LAZ. Jadi pengelolaannya itu melibatkan lembaga pemerintah dan juga lembaga zakat swasta atau masyarakat. Nah, fokus pengelolaan zakat di Indonesia itu sekarang lebih banyak diarahkan pada zakat produktif dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jadi bukan hanya bantuan konsumsi, tetapi juga pengembangan usaha, pelatihan, dan pemberdayaan UMKM. Lalu Indonesia juga mulai memanfaatkan digitalisasi dan fintech dalam pembayaran zakat, misalnya lewat aplikasi, kris, mobile banking, dan platform digital lainnya. Ini membuat pembayaran zakat menjadi lebih praktis dan menjangkau generasi muda. Tapi tantangannya di sini, pengumpulan zakat di Indonesia itu masih berbasis kesadaran sukarela masyarakat. Jadi keberhasilannya itu sangat bergantung pada kesadaran umat untuk membayar zakat melalui lembaga resmi. Sementara di Malaysia, pengelolaan zakat ini dilakukan oleh lembaga di tingkat negara bagian dan sudah terintegrasi dengan sistem perpajakan. Bahkan ada sistem pemotongan gaji otomatis untuk zakat. Karena sistemnya lebih terstruktur, penghimpunan zakat di Malaysia dinilai lebih tertata dan efisien. Jadi aliran dana zakat lebih stabil dan mudah dipantau. Nah, dari perbandingan ini kita bisa menyimpulkan bahwa efektivitas zakat itu nggak ditentukan oleh besar kecilnya potensi dana, tapi juga dipengaruhi oleh kualitas manajemen, transparansi, teknologi, dan dukungan kebijakan pemerintah.
Jadi kalau di Indonesia bisa memaksimalkan potensi zakat yang besar sekaligus memperkuat sistem pengelolaannya seperti Malaysia, maka dampak zakat terhadap kesejahteraan masyarakat bisa jauh lebih optimal. Baik, untuk selanjutnya yaitu membandingkan dampak zakat di Indonesia dan juga Malaysia. Nah, ini kendala pengelolaan zakat. Yang pertama itu adanya rendahnya literasi dari masyarakat tentang zakat produktif itu sendiri. Yang kedua itu terkait transparansi dan juga akuntabilitas lembaga zakat yang dimana itu belum optimal, belum maksimal. Terus yang ketiga masih terdapat dana zakat yang mengendap ataupun tersimpan dan belum tersalurkan secara maksimal. Terus yang keempat, penyaluran zakat itu masih banyak bersifat konsumtif sehingga belum sepenuhnya bisa meningkatkan kemandirian mustahik. Dan yang kelima itu banyak aset wakaf yang dimana belum menjadi produktif atau masih menjadi tanah tidur atau masih belum pakai lah. Terus perbandingan dampak zakat di Indonesia dan juga Malaysia itu dilihat dari aspeknya. Untuk aspek yang pertama itu fokus utamanya di Indonesia itu pemberdayaan ekonomi, Malaysia itu fokus pada pendidikan dan juga kesehatan. Untuk sistem pengelolaannya di Indonesia terpusat melalui Basnas sendiri, untuk Malaysia itu di negara bagian. Terus yang ketiga, pengumpulan zakat itu di Indonesia sukarela dan digital. Untuk di Malaysia itu dipajak dan juga potong gaji. Terus dampak utamanya di Indonesia zakat produktif serta UMKM. Untuk Malaysia sendiri itu bantuan pendidikan dan kesehatan. Nah, kelebihannya di Indonesia program pemberdayaan berkembang, sedangkan di Malaysia pengumpulan lebih efisien. Untuk kendalanya di Indonesia itu realisasinya itu masih rendah dan transparansi, dan di Malaysia dana belum tersalurkan secara optimal. Untuk next. Nah, kesimpulannya, wakaf itu memiliki kontribusi yang besar terhadap pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Melalui pengelolaan wakaf yang produktif, aset wakaf dapat dimanfaatkan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi dan juga kesejahteraan umat. Selain sebagai bentuk ibadah, wakaf juga berperan sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan karena manfaatnya itu dapat dirasakan dalam jangka panjang. Akan tetapi pengelolaan wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai problematika. Misalnya rendahnya literasi masyarakat, kurangnya optimalnya profesionalisme nazir, serta pemanfaatan aset wakaf yang belum maksimal. Nah, oleh karena itu diperlukan sebuah inovasi, digitalisasi dan juga penguatan tata kelola agar potensi wakaf dapat berkembang secara optimal. Dalam pengelolaan zakat, Indonesia dan juga Malaysia itu memiliki perbedaan pada sistem pengelolaan dan juga dukungan pemerintah. Di Indonesia, pengelolaan zakat dilakukan oleh lembaga pemerintah dan lembaga swasta, seperti Badan Amil Zakat dan Nasional dan lembaga amil zakat lainnya, sehingga pengelolaannya bersifat lebih terbuka dan juga beragam. Sementara di Malaysia sendiri, pengelolaan zakat lebih terpusat, yang dimana di bawah otoritas pemerintah negara pada bagian, sehingga pengawasan dan penghimpunan zakat cenderung lebih terkoordinasi. Nah, meskipun demikian, kedua negara tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di mana melalui optimalisasi zakat itu sendiri dan juga wakaf sebagai instrumen ekonomi Islam. Next. Nah, sebelum. Nah, ini tadi dokumentasi dari hasil wawancara bersama Taman Zakat itu sendiri. Nah, untuk nama narasumbernya itu Ibu Nurul Aziza. Wawancaranya itu tanggal 11 Mei online. Next. Baik, mungkin dari teman-teman atau masih ada yang dibingungkan bisa dipertanyakan. Silakan Mbak Indah. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Aku izin bertanya. Nah, jadi biasanya kan banyak ditemukan aset atau program
wakaf yang setelah diresmikan itu justru kurang berkembang, bahkan ada yang menjadi tanah wakaf mangkrak dan kurang dimanfaatkan secara produktif. Nah, untuk pertanyaannya itu, menurut kalian, apakah Taman Zakat ini tuh memiliki strategi dan juga langkah yang konkret yang dapat dilakukan agar program wakaf yang tidak hanya berjalan pada tahap awal peluncuran saja, tetapi mampu berkembang secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Mungkin dari sisi pendanaan, pengelolaan, maupun partisipasi masyarakat, agar manfaatnya itu dapat terus dirasakan oleh masyarakat luas. Itu saja, terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya yaitu Mbak Zaskia, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Zaskia Syafa Aziza dengan NIM 154. Oke, jadi wakaf produktif kan sering dianggap lebih ideal karena asetnya tuh bisa menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Nah, menurut kalian, apakah semua aset wakaf memang layak diproduktifkan? Dan bagaimana jika pemaksaan konsep produktif itu justru membuat aset wakaf kehilangan fungsi sosial aslinya? Soalnya itu saya sering dengar kalau emang wakaf produktif itu sering dianggap pasti lebih baik. Padahal menurut saya tidak semua aset wakaf itu cocok untuk dijadikan aset ekonomi. Jadi menurut saya hal ini tuh perlu dipertimbangkan karena apakah semua aset itu harus dibuat produktif atau justru harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat agar fungsi sosial wakaf sendiri tidak bergeser menjadi terlalu komersial atau berorientasi dengan hanya mengambil keuntungan saja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya yaitu dari Mbak Cicil, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Izin bertanya terkait Taman Zakat yang sudah kalian jelaskan tadi memiliki berbagai program wakaf sosial, contohnya seperti ambulans gratis, wakaf sumur, klinik sehat, dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah kalian lakukan, bagaimana Taman Zakat itu menentukan skala prioritas programnya itu ketika dana wakaf terbatas, tetapi kebutuhan masyarakat itu sangat banyak. Nah, apakah penentuan skala prioritas untuk program tersebut itu didasarkan pada kebutuhan masyarakat ataupun pertimbangan lainnya? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Ya, oke, ya. Minggu lalu ada pertanyaan yang belum terjawab ya, katanya ya. Apakah sudah siap menjawab kelompok minggu lalu? Gimana? Oke, ya mungkin masih siap-siap ya. Kalau begitu saya tak share screen dulu. Nah, ini ya, sudah kelihatan? Halo, halo, sudah kelihatan? Halo? Halo? Halo, halo? Sudah Tes? terlihat, Bapak. Sudah, Bapak. Oh, sudah Bapak. ya. Oke. Nah, jadi ini adalah milestone perkembangan wakaf di Indonesia ya. Tadi luar biasa ya. Nah, yang saya nggak bisa dapatkan itu adalah data-data seperti yang kalian sampaikan di Taman Wakaf kan begitu ya. Nah, itu kan mahal ya. Nah, itu data mahal itu ya. Jadi yang seperti itu
itu bisa menjadi bahan skripsi kalian nanti ya. Nanti kalian kalau mau bikin skripsi juga harus begitu ya. Harus data langsung ya, nggak bisa data sekunder ya, kecuali kamu ngambil riset finance ya. Nah, tadi cukup menarik ya, ada yang ambulan gratis, sumur ya kan gitu ya. Wakaf uang. Nah, ini kalau secara fatwa baru tahun 2002 ini ya, baru tahun 2002. Termasuk dalam pengertian uang ini adalah surat berharga ya, berarti bisa saham, bisa obligasi kan gitu ya. Nah, tapi berdasarkan undang-undang ini adalah mata uang rupiah ya. Kalau mata uang asing harus dikonversi dulu. Nah, ini tadi juga sudah dibahas ya dengan teman-teman. Potensinya besar sekali ya. Nah, jadi populasi muslimnya terbesar di dunia ya, nggak ada yang lain. Apa namanya, Timur Tengah itu walaupun Islamnya juga banyak, tetapi dia negaranya malah kecil-kecil ya. Kemudian negara paling dermawan di dunia, wah ini ya, sejak tahun 2001 sampai 2024, luar biasa ya. Wakaf uangnya 180 triliun, zakatnya 300 triliun. BMT-nya 5.000. Nah, jadi inisiator zakat dan wakaf core principles ya. Wah, keren sekali ya. Nah ini nih. Wakaf sektor pendidikan punya NU ada 74 triliun, punya Muhammadiyah 25 triliun. Ya, wah. Kemudian sektor kesehatan, wakaf NU 3 triliun, Muhammadiyah 12 triliun. Oh, dari sini kan kelihatan ya. Berarti kalau pendidikan itu lebih banyak dari NU ya. Kan soalnya ini ya, setahu saya teman-teman NU itu dari TK itu ada ya. Muhammadiyah juga ada, tapi kayaknya lebih banyak yang NU ya. Itu. Nah, cuman ternyata kalau bidang kesehatan ternyata Muhammadiyah lebih unggul ya. Kalau di sektor kesehatan. Kalau sektor sosial, nah, Nahdlatul Ulama 2 triliun, Muhammadiyah enggak ada 1 triliun ya. 0,14. Nah, alhamdulillah. Ini baru 2 ormas, tetapi 2 ormas terbesar ya. Ormas-ormas yang lain masih banyak juga ya. Kemudian inovasi penghimpunan wakaf uang melalui cash wakaf link suku ya. Ada juga cash wakaf link deposit. Ada 61 lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Terus ada sertifikasi kompetensi nazir. Nah, kemudian sudah ada juga aplikasinya ya, ini aplikasinya Satu Wakaf Indonesia. Gerakan Nasional Wakaf Uang diluncurkan 2010. Pengelolaannya pada rumah sakit, rumah makan, peternakan, sektoril pokoknya ya. Kan kita etis banget ya, nggak boleh kalau nggak ribet. Kemudian pada produk finansial yang syariah ya, wakaf link suku, CWLS. Kemudian wakaf endowment fund, deposito link wakaf, wakaf manfaat asuransi dan sebagainya.
Nah, ini kenapa ini menjadi momentum percepatan ya, karena ini ada hubungannya sama kepemerintahan ini ya. Jadi kita harus sangat bersyukur bahwa pemerintah Republik Indonesia itu sangat mendukung ya. Padahal negara kita itu kan aslinya bukan negara Islam ya. Tetapi kita alhamdulillah sebagai Muslim majority ini kebijakannya juga Islami ya. Besarnya potensi. Wah ini ya, ada potensi tanah, potensi uang, kemudian cross border, ini berarti bekerja sama dengan ini ya, luar negeri ini ya. Makanya dia pakai USD ya. Nah, ini adalah posisi etis di tingkat global. Masih nomor 3. Tahun kemarin nomor 3. Targetnya 2009 nomor 1. Wah, keren ya. Kontribusi PDB. Nah. Pertumbuhan pariwisata, nilai ekspor halal, ini juga PDB. Aset keuangan syariah, ini juga PDB. Aset wakaf bank juga dibandingkan ke PDB ya. Ke apa namanya? Produk domestik bruto ya. Kalian kalau bingung buka pelajaran makroekonomimu ya. Nah, ini ya. Di bawah 1000 meter persegi terbanyak di Jawa Tengah. Ya, bawah 1 hektar ya. 1 sampai 5 hektar terbanyak di Jawa Tengah. Oh, luar biasa ya. 5 sampai 10 hektar terbanyak Lampung. Wih, keren ya. 10 sampai 50 hektar, Bangka Belitung. Ya, wah, keren. Di atas 50 hektar, wah ini bisa dibikin ini kayaknya ya. Kota kecil ya, kalau segini luasnya ya. Nah, pasti di tempat yang masih banyak hutannya nih, tuh ya kan. Sumatera Barat, Lampung. Di Jawa Barat ada ya, wah luar biasa. Kaltim, wah deket-deket IKN kayaknya ya. Wah luar biasa ini ya. Potensinya ini ya. Tantangan belum komersil ya toh. Terus nazirnya kompetensinya masih rendah, terutama dalam bidang bisnis ya. Pendanaan untuk wakaf juga masih sulit diperoleh. Kerjasama antar nazir masih terbatas ya. Nah ini ya macam-macamnya ya. Ada CWLS, Cash Wakaf Link Suku. Ya toh. Ini macam-macam ini ya. Salman itu ITB ya. Ya punya masjid Salman itu di ITB. Cash Wakaf Link Deposit. Nah. Gede-gede nih, lihat. 675 juta. Ini malah 20 M. Sukuk wakaf via STF. Sukuk ijarah. Panacea. Apa ini ya? Sukuk ijarah. Ini. Jadi dari dana sukuk wakaf, mendanai klinik Panacea di Batam.
Oke, sebelum kita lanjutkan ke sini, saya juga punya slide-nya yang ini ya, yang sama dengan temanmu tadi, cuman dari sudut pandang yang berbeda lah ya. Nah, kalau ini saya dapatkan ya dari beberapa artikel jurnal ya. Nah, kurang lebih sebetulnya sama ya. Cuma nanti ada studi kasus yang menarik ya. Nah, ini. Kondisi zakat di Indonesia meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebesar 0,6. Meningkatkan pendapatan dan konsumsi masyarakat miskin. Nah, ini berdasarkan penelitian ya. Ini semua penelitian ya. Meningkatkan konsumsi agregat dan investasi. Kemudian mendorong produktivitas dan penyerapan tenaga kerja. Nah, ini di Jawa Timur ya. Di Jawa Timur terbukti bahwa berpengaruh positif, tetapi belum signifikan secara statistik ya. Dan zakat belum signifikan secara statistik meningkatkan perekonomian masyarakat. Kalau di Sumbawa gimana? Oh, sangat signifikan ternyata ya. Kalau bantuan sosial ya. Tapi kalau bantuan pendidikan ternyata belum langsung terlihat karena dia jangka panjang. Ya. Malaysia bagaimana Malaysia? Nah, Malaysia ini seperti yang disampaikan temanmu tadi ya, sama ya. Di bawah negara bagian. Negara bagian itu state kan begitu ya, state. Nah, makanya jangan menerjemahkan UNESA menjadi Surabaya State University ya, karena kita nggak punya negara bagian. UNESA itu ya UNESA aja ya, jangan ditranslate. Kalau kalian pas menerjemahkan ke bahasa Inggris ya. Keunggulannya bisa mengurangi pajak penghasilan. Kemudian administrasinya modern ya. Kemudian menurut penelitian ya, ini berdampak pada konsumsi masyarakat miskin. Kemudian berdampak juga meningkatkan daya beli menjelang hari raya. Nah, karena biasanya memang menjelang hari raya itu inflasi tinggi ya. Harga naik, meningkat mahal ya. Kemudian hubungan positif terhadap economic growth, consumption, investment. Juga ada hubungan positifnya ya. Studi di Selangor, tingkat kemiskinan turun 10%. Poverty gap ikut menurun ya. Poverty gap itu berarti gap antara yang kaya dan yang miskin ya. Semakin besar gapnya akan semakin berbahaya ya. Semakin besar gap antara yang kaya dan yang miskin itu biasanya semakin banyak kriminalitas. Kemudian Malaysia menjadikan zakat bagian dari kebijakan fiskal. Mampu menjadi pelengkap sistem pajak negara. Bahkan tadi mengurangi ini ya. Mengurangi pajak penghasilan. Ya. Nah ini aspeknya ya. Dari aspek pengelolaan Indonesia Basnas dan LAS yang swasta. Kalau Malaysia negara bagian. Potensinya sangat besar di Indonesia. Malaysia kan lebih kecil ya. Pasti kalah besar lah sama Indonesia ya. Kemudian integrasinya belum optimal. Kalau Malaysia sudah optimal. Penyaluran konsumtif produktif, Malaysia konsumtif plus fiskal ya. Berarti di Malaysia itu zakat itu sudah terbukti membantu pendanaan negara ya. Nah, karena sudah masuk fiskal tuh ya. Kan ketika saya dulu memberi pelajaran sejarah pemikiran ekonomi Islam ya,
Kan sudah pernah kita bahas ya bahwa apa namanya ada dua kelompok besar di dalam para ahli ekonomi Islam itu ya, ada yang pro zakat, ada yang anti zakat ya, karena percaya pada hadis Nabi bahwa yang memungut zakat akan masuk neraka. Itu yang saklek ya. Yang nggak saklek nggak apa-apa, zakat nggak apa-apa asal untuk kepentingan umum. Tetapi ternyata sekarang juga sudah terbukti bahwa zakat itu bisa kok menggantikan pajak ya. Bisa ya, bisa banget ya, bisa pakai banget ya. Jadi seandainya kita termasuk golongan yang saklek itu ya, yang tidak ingin pakai pajak di negaranya, itu bisa sebetulnya ya, sangat bisa ya. Kesimpulan, ya sudah jelas ini ya. Nah, ini referensi artikelnya ya, yang saya dapat. Nah, gimana kelompok yang minggu lalu sudah siap menjawab pertanyaan temanmu? Halo, halo? Udah, Pak. Ya, ya, silakan dijawab dulu. Baik, permisi Bapak, ini izin menjawab pertanyaan yang minggu lalu dari pertanyaan Mas Rahmat. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara mengukur bahwa zakat benar-benar berhasil mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan, bukan hanya membantu kebutuhan jangka pendek. Apakah ada indikator atau data perubahan ekonomi mustahik setelah menerima zakat produktif? Jadi untuk jawabannya, keberhasilan zakat dapat diukur dari perubahan kondisi mustahik setelah menerima bantuan, terutama zakat produktif. Dan indikatornya meliputi seperti peningkatan pendapatan, kemampuan memenuhi kebutuhan secara mandiri, perkembangan usaha, serta berkurangnya ketergantungan bantuan, hingga perubahan status dari mustahik menjadi muzaki. Selain itu, Lazis perlu melakukan monitoring dan evaluasi, seperti survei sebelum dan sesudah bantuan, laporan perkembangan usaha, serta pendampingan berkala. Dengan begitu, dampak zakat dapat dibuktikan secara nyata melalui peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi mustahik. Apakah sudah jelas, Mas Rahmat? Baik, sangat jelas Mas Nandu. Terima kasih atas pencerahannya. Ya, ada dua katanya pertanyaannya. Ya itu kenapa itu ngacong Saskia? Gimana? Ada dua atau satu pertanyaannya? Ada dua Bapak kemarin, sama Mbak Saskia yang belum terjawab. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Saskia, yaitu pertanyaannya dalam materi itu disebutkan bahwa wakaf produktif dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja. Namun contoh yang diberikan lebih banyak berupa pembangunan pesantren, sekolah, rumah ibadah, dan fasilitas sosial. Menurut kalian, apakah contoh tersebut benar-benar termasuk wakaf produktif secara ekonomi atau lebih tepat dikategorikan sebagai wakaf sosial?
Lalu indikator apa yang digunakan untuk membuktikan bahwa wakaf tersebut menghasilkan dampak ekonomi seperti pendapatan usaha atau lapangan kerja? Menurut saya itu contoh seperti pembangunan pesantren, sekolah, rumah ibadah, dan fasilitas sosial lebih tepat sebagai wakaf sosial jika hanya digunakan untuk pelayanan masyarakat tanpa menghasilkan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan. Wakaf tersebut itu memang memberi manfaat besar, terutama dalam pendidikan, dakwah, dan kesejahteraan sosial, tetapi belum tentu langsung menciptakan pendapatan atau usaha produktif. Namun aset yang sama bisa berubah menjadi wakaf produktif jika dikelola dengan modal bisnis atau menghasilkan nilai ekonomi. Misalnya kalau di pesantren itu memiliki koperasi pertanian, peternakan, atau minimarket yang dikelola santri. Sekolah memiliki unit usaha seperti percetakan, kantin, atau penyewaan aula. Tanah wakaf dibangun ruko dan hasil sewanya digunakan untuk operasional pendidikan atau bantuan masyarakat. Rumah sakit wakaf memberikan layanan berbayar sehingga menghasilkan surplus untuk mengembangkan layanan. Dalam konsep ekonomi Islam, wakaf produktif berarti harta wakaf tidak hanya dipakai tetapi juga dikembangkan agar manfaat terus berputar dan menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang. Jadi, pembeda utamanya ada pada pengelolaan dan hasil ekonominya. Jika aset hanya digunakan untuk pelayanan sosial, maka itu wakaf sosial. Jika aset menghasilkan keuntungan usaha atau aktivitas ekonomi yang berkelanjutan, maka termasuk wakaf produktif. Indikator untuk membuktikan dampak ekonomi wakaf produktif dapat dilihat dari beberapa hal. Yang pertama yaitu pendapatan yang dihasilkan. Misalnya tadi yaitu hasil sewa ruko, wakaf, keuntungan usaha pesantren atau pemasukan rumah sakit wakaf. Kedua yaitu penciptaan lapangan kerja. Misalnya jumlah tenaga kerja yang direkrut pada usaha berbasis wakaf seperti pertanian, koperasi atau UMKM. Ketiga yaitu pertumbuhan usaha masyarakat. Contohnya masyarakat sekitar mendapatkan modal usaha, tempat berdagang, atau pelatihan keterampilan dari hasil pengelolaan wakaf. Keempat yaitu peningkatan kesejahteraan penerima manfaat bisa diukur dari kenaikan pendapatan masyarakat, berkurangnya pengangguran, atau meningkatnya akses pendidikan dan kesehatan. Yang terakhir yaitu keberlanjutan aset wakaf. Aset tersebut terus berkembang dan tidak habis dipakai. Keuntungan yang diperoleh diputar kembali untuk kegiatan ekonomi dan sosial. Apakah sudah terjawab, Mbak Zaskia? Baik, sudah sangat terjawab. Terima kasih banyak, Mas Rafael. Baik, sama-sama. Izin Bapak sudah terjawab semua pertanyaannya. Oke, ya, terima kasih ya, presenter minggu lalu ya. Jadi memang benar bahwa cita-cita tertinggi ya dari para pegiat zakat itu adalah merubah mustahik menjadi muzakir ya. Dan itu nggak gampang ya. Itu cita-cita tertingginya itu ya, membuat yang tadinya memperoleh menjadi yang memberi. Nah, kemudian kalau soal apa tadi, ke pesantren itu produktif apa sosial? Nah, kan gitu ya. Saya pernah tuh tahun lalu riset ke pesantren ya. Ternyata mereka itu punya kegiatan ya. Cuma saya lupa tuh. Itu yang mencetuskan nasional atau Jawa Timur ya, saya lupa ya. Nama programnya itu adalah OPOP ya, OPOP ya. Apa itu OPOP? One pesantren, one product. Ya, keren banget kan ya. Jadi setiap pesantren itu dia harus punya satu produk unggulan. Nah, cuman saya nggak tahu tuh sekarang masih jalan atau enggak ya. Itu saya ke tahun lalu ke Bangkalan tuh, ke Pondok apa namanya ya, lupa saya ya. Eh, Daerah Bangkalan sana ya. Nah, itu mereka punya koperasi ya kan, kayak temanmu bilang tadi ya, ada koperasinya ya. Kemudian dia punya apa? Produk ya, merchandise gitu ya, kayak kopiah, sarung gitu ya, yang ada merek pondok ya. Nah, kalau sudah begitu kan jadi produktif ya. Nah, itu ya. Terima kasih ya untuk presenter. Nah, saya melanjutkan sedikit ya, yang saya tadi. Nah, ini ya. DWLS tadi ya. Ini bisa jadi rumah sakit mata. Nah,
Kemudian dia juga bisa pemberdayaan UKM, bisa juga untuk pertanian hidroponik, bisa juga untuk bikin perahu. Oh, ini bikin perahu di Sulawesi Tenggara, Kalimantan, Kepulauan Riau. Ternak hewan, renovasi gubuk ngaji, sanitasi berarti air tadi ya. Banyak sekali ini. Ternak kambing. Wah. Kemudian kolaborasi wakaf produktif untuk mendukung ketahanan pangan. Oh, berarti jadi kebun ya. Greenhouse melon. Wih, keren ya. Oh, saya pernah tuh, tapi di Trenggalek ya. Terus Gunung Kidul. Gunung Kidul itu kan terkenal dia ini ya, tandus tanahnya ya. Tapi sekarang itu bagus sekarang ya. Jadi banyak lokasi wisata di Gunung Kidul, di Jogja itu ya. Sekarang orang kalau ke Jogja itu nggak ke kota lagi, paling ke kota mampir ke Malioboro saja ya. Tapi habis itu ke ini Gunung Kidul ya, karena di sana banyak pantainya ya, banyak pantai. Blended financing, wah berarti pendanaannya dari berbagai pihak ya. Ini bisa ada hubungannya sama ini tuh Pak Ajib tuh kan sekarang beliau di ini kan. Fakultas Ketahanan Pangan. Nah, ya kan sekarang. Kemudian ini studi kasus bikin klinik gigi. Nah, bikin lembaga wakaf orbit. Apa ini ya? Integrated facilities, ada counseling, ada fitness. Oh, meet her. Oh, ini untuk perempuan ternyata ya. Meet her itu kan wanita ya. Oh, Quran learning, swimming pool khusus wanita. Oh, luar biasa ini ya. Business matching. Nah, ini adalah untuk mengumpulkan antara yang punya uang sama yang butuh uang kan begitu ya. Sederhananya ya. CSR Hub. Nah, mendistribusikan dana CSR perusahaan ya. Kadang-kadang kan dana CSR perusahaan itu gede ya dan belum tersalurkan secara bagus gitu ya. Nah, kalau ada hubnya kan jadi tahu mana yang butuh. Nah, gitu ya. Digital wakaf rising. Oh, kalau ini fundraising ya ini berarti ya. Ya, sudah habis ya. Sudah habis. Ini data tambahan ya. Pemetaan potensi wakaf uang. Oh, ini potensi ya. Sayangnya ini masih potensi. Sehingga nanti kalau bisa terrealisasi lumayan tuh ya. Wakaf calon pengantin. Woi, calon pengantin disuruh wakaf ya. Nah, biar nanti punya tabungan wakaf. Wakaf ASN, wakaf BUMN, wakaf swasta. Oh, banyak sekali ya. Wakaf jamaah umroh, wakaf TKI, oh, wakaf diaspora, wah. Wakaf uang dana abadi PTNBH, wah, wakaf UNESA dong berarti ya. Nah, kalau ini apa ini? Suku wakaf pihak SCF. Ini SCF ini apa ya? Ini kok nggak ada keterangannya SCF ini? SCF. Oh, ini karena masih banyak aset wakaf yang idle tadi ditanyakan temanmu tadi ya. Wakafnya idle ya, maksudnya dia nggak produktif. Nah, CWLS lagi, ya, kas wakaf link suku. Jadi seperti yang sudah pernah kita bahas ya, bahwa suku itu adalah obligasi negara, tapi yang syariah, ya kan gitu ya. Nah, dampak kas wakaf link suku. Nah, menyediakan metode wakaf jenis baru, instrumen yang baru, wakaf uang temporer.
Kemudian masyarakat mudah melakukan wakaf melalui CBLS online maupun offline. Sebelum CBLS, masyarakat tahunya wakaf itu 3M ya. Masjid, makam, madrasah. Nah, sekarang jadi macam-macam. Oke, ini kayaknya tambahan aja. Ya, habis lah ya. Baik, mungkin itu ya yang bisa kita bahas ya minggu ini ya untuk materi wakaf dan zakat ya. Minggu depan itu kayaknya seru juga itu ya. Tentang apa? Pricing ya kalau nggak salah ya. Nah, minggu depan itu juga pertemuan terakhir kita ya, insya Allah. Karena minggu depannya lagi sudah Idul Adha ya. Nah, habis Idul Adha langsung puas ya. Jadi semoga minggu depan kita bisa ketemu offline ya, nggak ada acara mendadak, biar lebih paten ya minggu depan. Oke, saya rasa itu kita tutup dengan akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih presenter hari ini ya. Terima kasih PC dan juga semua yang terlibat. Kalau ada yang benar dari Allah semata, kalau ada yang salah dari saya pribadi ya. Sampai ketemu minggu depan, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama.